Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan sistem persediaan periodik dengan sistem persediaan perpetual. Untuk sistem persediaan periodik atau yang biasa disebut dengan sistem persediaan fisik, itu tidak disediakan kartu untuk setiap barang. Sementara di sistem perpetual itu biasanya perusahaan menyediakan kartu untuk setiap persediaan atau setiap barang gitu ya. Jadi memang lebih rigid ya pencatatannya. Untuk sistem persediaan periodik itu kemarin sudah kita berikan definisinya. Sistem persediaan periodik atau sistem persediaan fisik itu eee, setiap akhir periode itu perusahaan akan melakukan perhitungan fisik atas persediaan yang ada di gudang, gitu. Sementara kalau sistem perpetual atau sistem permanen itu, penghitungan fisik di gudang itu hanya diperlukan misalnya untuk keperluan audit ya, misalnya untuk ngecek apakah memang, barang itu tidak hilang, seperti itu. Nah, kita lihat, perbedaannya dari sisi penjurnalan ya. Ini untuk yang di sebelah kanan itu adalah sistem perpetual dan yang di sebelah kiri itu adalah sistem periodik. Kita lihat untuk transaksi dengan pemilik, baik itu berupa penyetoran maupun pengambilan itu sama ya. Dua-duanya dicatat di sistem dengan akun persediaan. Nih ya, sama-sama di akun persediaan. Baik itu periodik maupun perpetual. Kemudian ketika ada pengambilan itu juga sama-sama ada akun persediaan atau mengurangi ya, namanya prive pengambilan berarti mengurangi persediaan. Kemudian ketika terjadi pembelian tunai, nih ya, ketika terjadi pembelian tunai untuk periodik itu dicatat di akun pembelian. Sementara untuk perpetual itu langsung menambah persediaan. Jadi ya, perbedaannya di situ. Kemudian ketika terjadi retur, terutama untuk retur pembelian ya, karena retur pembelian untuk sistem periodik itu dicatat di retur pembelian, sementara untuk di perpetual, sistem perpetual itu langsung mengurangi persediaan. Kemudian ketika terjadi pembelian kredit sama ya, tetap dua-duanya menimbulkan hutang usaha, ini dua-duanya menimbulkan hutang usaha. Kemudian kalau untuk sistem periodik, dia dicatat di akun pembelian, sementara untuk di sistem perpetual itu dicatat di persediaan. Ketika terjadi retur, ini ya, maka untuk sistem periodik dia dicatat di retur pembelian, untuk sistem perpetual langsung mengurangi persediaan. Sama juga ketika terjadi pembayaran pada masa potongan tunai, untuk sistem periodik dia dicatat ada potongan pembelian, sementara untuk sistem perpetual dia langsung mengurangi persediaan. Kemudian kalau di luar masa potongan tunai tetap sama ya, hutang usaha dan kas. Nah, biaya angkut pembelian, intinya kalau untuk sistem periodik dia dicatat biaya angkutnya, biaya angkut pembelian ya. Sementara kalau untuk sistem perpetual dia langsung menambah persediaan karena ini berkaitan dengan beban pokok penjualan. Maka dia menambah persediaan, menambah beban pokoknya ya. Kemudian ketika terjadi penjualan sekarang ya, kita beralih ke transaksi penjualan. Untuk penjualan tunai dengan sistem periodik itu sama, sebenarnya sama ya. Ini ada kalau penjualan tunai berarti menerima kas pada penjualan, kemudian di sistem perpetual juga sama kas pada penjual. Cuma perbedaannya di sini. Untuk sistem perpetual itu langsung dicatat beban pokok penjualannya.
gitu ya. Jadi ini karena sudah tersedia tadi ada kartu-kartu untuk setiap persediaan yang ada di gudang, langsung dicatat. Bisa, beban pokok penjualannya bisa berupa harga atau nilai rupiahnya, atau bisa, senilai persentase. Biasanya kalau biaya perolehan ya terlihat dari faktur pembelian yang kita lakukan, nota pembelian yang kita lakukan, seperti itu. Nah, ketika terjadi retur penjualan sama-sama dicatat di retur penjualan pada kas, karena ini penjualan tunai ya. Nah, untuk sistem perpetual itu berarti beban pokok penjualannya tidak jadi dikeluarkan, itu. Persediaannya kembali ya, kembali kepada kita, berarti di debit, kemudian beban pokok penjualannya berkurang. Ini bedanya di situ. Kemudian untuk penjualan kredit sama menimbulkan piutang usaha, kemudian akun kreditnya ada penjualan, sama ya prinsipnya untuk penjualan, di sistem perpetual itu semuanya harus dicatat beban pokok penjualannya langsung, gitu, langsung di jurnal. Kemudian kalau di sistem periodik ketika terjadi retur penjualan ya dia mengurangi piutang usaha. Kalau di sistem perpetual sama mengurangi piutang usaha, tetapi juga persediaannya menjadi bertambah kembali dan beban pokok penjualannya berkurang. Kemudian ketika ada pembayaran pada masa potongan tunai, ini sama-sama kas, potongan penjualan sama-sama dicatat, dan piutang usahanya juga berkurang, sama ya. Ketika pembayaran di luar masa potongan tunai, sama juga kas dan piutang. Kemudian ketika terjadi biaya angkut penjualan. Ketika terjadi biaya angkut penjualan, untuk sistem periodik itu ini perbedaannya sebenarnya untuk yang ini 50 jutanya karena, mencatat penjualan ya, di sini saya tidak catat karena kalau untuk sistem perpetual itu, harus diketahui biaya pokok penjualannya berapa, gitu. Tapi sama-sama, biaya angkutnya tetap sama-sama dicatat debit, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 250.000. Nah, lalu di mana untuk sistem periodik itu kok tidak ada pencatatan beban pokok penjualan, gitu ya. Nah, itu kan tadi kalau di ketika terjadi penjualan ya, nih, kalau sistemnya periodik itu tidak ada pencatatan beban pokok penjualan. Nah, sementara untuk penjualan dengan sistem perpetual itu langsung, pada saat itu juga langsung dicatat di jurnal. Nah, insya Allah untuk, sistem periodik itu ada namanya jurnal penyesuaian. Jadi, untuk perusahaan dagang yang dia menggunakan sistem periodik, itu setiap akhir periode, misalnya, tiap bulan atau tiap tahun kayak gitu ya, itu akan melakukan, jurnal penyesuaian. Selain, jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan jasa ya. Misalnya mencatat depresiasi, mencatat, piutang tidak tertagih, seperti itu. Nah, untuk perusahaan dagang dengan sistem periodik itu harus membuat satu lagi jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian untuk membentuk beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Insya Allah akan saya jelaskan di video tersendiri supaya nanti lebih mudah dipahami. Demikian perbedaan sistem periodik dengan sistem perpetual. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.